Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Barnabas Bulgariam, biasa dipanggil Pak Abbas. NIM 200402080011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang poin-poin yang dimana materi tentang laporan hasil observasi. Pentingnya memahami observasi. Di sini pentingnya bagaimana kita memahami observasi. Terlalu banyak observasi akan tetapi di sini pentingnya observasi sangatlah vital dalam berbagai konteks, baik dalam dunia pendidikan, penelitian maupun kehidupan sehari-hari. Observasi merupakan proses pengamatan sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan data, informasi, suatu pemahaman tentang suatu fenomena atau kejadian. Berikut adalah beberapa alasan mengapa observasi sangat penting. Pendahuluan. Observasi merupakan salah satu metode penting dalam penelitian yang digunakan untuk mengamati fenomena secara langsung. Dalam konteks ini, laporan ini akan menguraikan hasil observasi yang terhadap subjek atau fenomena yang diamati yang bertujuan untuk tujuan observasi. Observasi ini penting karena memberikan pemahaman langsung tentang suatu subjek atau fenomena yang diamati, serta memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau peluang yang mungkin tidak terdeteksi melalui metode lain. Diharapkan hasil dari laporan ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam konteks bidang atau konteks relevan, serta menjadi dasar untuk rekomendasi atau tindakan lanjut yang diperlukan. Berawal dari itu juga kita tadi sudah mengenal bahwa itu observasi. Di sini ada tujuannya, tujuan observasi. Tujuan dari melakukan observasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan spesifik dari penelitian atau kegiatan yang dilakukan. Secara umum, ada beberapa tujuan umum dari observasi, antara lain ada mengamati perilaku atau interaksi, ada mengumpulkan data secara langsung, ada memvalidasi informasi, ada mendapatkan pemahaman mendalam, ada membuat keputusan atau rekomendasi, menemukan masalah atau peluang. Di sini juga ada metodologi yang digunakan. Metode dijelaskan metode yang digunakan untuk observasi. Metodologi yang digunakan dalam observasi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengamatan dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat diandalkan. Alat atau instrumen yang digunakan, ada alat untuk instrumen yang digunakan dalam observasi sangat bervariasi tergantung pada tujuan dan konteks dalam observasi itu sendiri. Jadi begini, sebelum kita melakukan sesuatu itu penelitian apa segala macam, kita harus turun sendiri, observasi langsung di lokasi, terjun langsung, sehingga apa yang kita harus observasi, tujuan apa, masalahnya apa. Jadi kita harus tahu semua masalahnya apa di lokasi tersebut sehingga bisa kita tindak lanjuti seperti itu. Temuan observasi bagian 1. Dalam bagian temuan observasi biasanya disajikan beberapa poin utama atau hasil yang ditemukan dari proses pengamatan yang dilakukan berupa contoh pendekatan antara lain interaksi antara guru dan siswa, partisipasi siswa, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, kesesuaian materi dengan kurikulum, kepatuhan terhadap aturan kelas. Jadi interaksi antara guru dan siswa ini harus benar-benar terjalan, benar-benar ada seperti itu, sehingga apa yang menjadi suatu kemauan siswa, guru juga harus benar-benar melihat akan hal itu juga. Dan juga guru juga harus pintar-pintar melakukan suatu observasi dan juga pintar-pintar untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran sehingga partisipasi siswa itu ada seperti itu, sehingga ada timbal balik antara guru dan murid seperti itu.
Di sini mungkin ada temuan observasi bagian 2, tadi sudah bagian 1, sekarang ada temuan bagian 2 di sini. Berikut ini adalah contoh lanjutan dari bagian temuan observasi. Di sini ada tingkat pemahaman siswa, strategi pembelajaran alternatif, kualitas interaksi para siswa, kesesuaian bahan bacaan, tingkat motivasi siswa. Jadi di sini tingkat 2 ini bagaimana guru melakukan suatu proses pembelajaran di dalam kelas. Di tingkat 2 ini disinilah bagaimana tingkat pemahaman siswa, apa yang guru ajarkan dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga di sini kita mengulas kembali bahwa berapa tingkat pemahaman siswa yang kita ajarkan seperti itu, sehingga disinilah kita mengulas kembali, mengetahui daya pemikiran, maksudnya dalam proses pembelajaran apakah siswa menangkap apa tidak seperti itu, sehingga dengan bagian ini bisa kita melakukan suatu observasi. Dari sini kita tahu bahwa berapa tingkat pemahaman daya pemikiran siswa, tingkat pemahaman siswa, tingkat daya pikirnya, daya nangkapnya siswa dalam proses pembelajaran, sehingga guru akan melakukan tindak lanjuti, dan juga disitulah guru akan memberikan materi yang sesuai keinginan siswa seperti itu, sehingga siswa dan guru juga melakukan suatu interaksi, dan juga ada timbal balik antara guru dan siswa. Representasi visual. Representasi visual dalam konteks laporan observasi sangat penting untuk mengilustrasikan data atau temuan yang telah diamati secara jelas dan efektif. Berikut beberapa contoh representasi visual yang dapat digunakan. Di sini ada grafik batak, grafik garis, diagram lingkaran, diagram peta konsep, infografis, foto dan video, diagram alur atau proses. Di sini ada kesimpulannya. Setelah melakukan observasi yang cermat terhadap interaksi antara guru dan siswa dalam konteks pembelajaran di kelas, temuan utama yang dapat disimpulkan adalah adanya dominasi interaksi dalam bentuk pertanyaan dari guru yang diikuti dengan tanggapan singkat dari siswa. Meskipun teknologi seperti proyektor digunakan untuk menyampaikan materi, partisipasi siswa dalam penggunaan langsung teknologi terbatas pada penerimaan informasi saja. Mayoritas siswa menunjukkan tingkat pemahaman yang memadai terhadap materi yang diajarkan dan menunjukkan motivasi yang baik dalam mengikuti pembelajaran. Strategi pengajaran digunakan oleh guru seperti diskusi kelompok kecil dan penggunaan studi kasus membantu dalam mendukung pemahaman yang lebih dalam materi tersebut. Kesimpulan dari observasi ini menunjukkan perlunya lebih banyak integrasi teknologi yang interaktif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mengoptimalkan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Jadi seperti ini, dari kesimpulan ini bahwa seorang guru harus benar-benar melakukan suatu interaksi, suatu stimulus dalam pembelajaran, sehingga dengan tambahan alat seperti proyektor, laptop, PPT segala macam, itu adalah alat sehingga guru dan siswa melakukan timbal balik antara satu dengan yang lain, sehingga proses pembelajaran di kelas sangat berjalan dengan sesuai yang kita inginkan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.